Banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Ya baik, sebenarnya isu sentral itu yang sekarang terkait dengan pemerintah Kota Padang ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita sempurnakan. Ada program-program yang harus kita lanjutkan. Semuanya itu tentu berkaitan dengan keinginan masyarakat atau warga Kota Padang ini untuk Padang lebih maju. Bagaimana Kota Padang ini mampu bertransformasi secara cepat untuk lebih maju, lebih sejahtera, kemudian itu berkelanjutan misalnya kan. Nah ini harus mampu untuk diwujudkan sekarang ini. Selama periodisasi saya menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, itu daerah pemilihan saya kan Kota Padang. Banyak sekali keluhan masyarakat kita, warga kota kita itu yang hari ini belum terjawab, belum sanggup dituntaskan oleh pemerintah Kota Padang. Banyak faktor yang mengakibatkan ini belum bisa terwujudkan. Banyak faktor. Apakah itu berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan? Apakah itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh kepala daerah? Apakah itu berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah? Yang pasti Kota Padang hari ini masih berharap supaya dia bisa lebih maju. Sementara kemampuan kita terbatas, ini harus diberikan solusi. Makanya nanti visi misi kepala daerah itu harus jelas. Tidak hanya sekedar visi misi yang kemudian dia tidak bisa untuk mewujudkan. Dan kita lihat apa? Menjadi Kota Padang yang madani. Kalau coba kita tanya, 5 tahun kepemimpinan wali kota, apakah hari ini Padang ini sudah madani? Nah, ini banyak lagi. Belum lagi terkait dengan RPJP misalnya, rencana pembangunan jangka panjang. RPJP Kota Padang ini harus kemudian mengikuti RPJMN, RPJPN, RPJP nasional, RPJP provinsi. Nah ini tidaklah sederhana. Ini membutuhkan keuletan seorang kepala daerah, keuletan, kegigihan, jaringan itu sangat menentukan. Kita tidak ingin Kota Padang ini terlalu lama dia untuk menunggu. Karena apa? Warga kita salah di dalam memilih calon atau kepala daerah yang tepat itu. Jadi bisa. Sekarang tidak zamannya lagi pencitraan-pencitraan. Harus dibuktikan dengan kerja-kerja nyata. Ya, jadi tagline itu sebenarnya termasuk bagian yang tidak teramat penting. Karena menurut saya bekerja itu jauh lebih penting. Tagline saja kemudian dia tidak melaksanakan apa sesuai dengan ini tidak ada artinya juga. Makanya selama saya menjadi anggota DPRD, saya amati persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat itu masih banyak harapan-harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah kota ini yang belum mampu diwujudkan oleh contoh, sekarang kita lihat misalnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan misalnya. Coba kita perhatikan sekarang, apakah pelayanan kesehatan di tengah masyarakat sekarang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Persoalan pendidikan, SD, SMP yang menjadi kewenangan Kota Padang, apakah ini sudah kemudian memenuhi? Masih ada enggak anak-anak yang susah masuk sekolah SMP-nya? Apa faktornya? Apa persoalannya? Ini baru persoalan-persoalan wajib. Ya. Kemudian persoalan pembangunan misalnya. Coba kita lihat, banjir masih terjadi di Kota Padang ini. Setiap musim hujan banjir enggak? Ada beberapa kawasan yang masih banjir. Nah ini kan harus diberikan solusi, harus cepat. Pembangunan infrastruktur jalan, air bersih misalnya. Karena hari ini kota ini tidak mampu dia. Karena dia tidak punya anggaran. Mestinya harus ada upaya-upaya. Kemudian APBD. Bicara APBD, pendapatan asli daerah Kota Padang ini masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah belanja setiap tahun. Nah kalau PAD-nya kecil,
bagaimana kemudian dia bisa melakukan percepatan pembangunan. Nah, ini harus ada inisiatif dari kepala daerah, inovasi dari kepala daerah. Ini bagaimana dia bisa mewujudkan penambahan PAD. Itu kita harus bikin rumusan yang paling tepat sehingga nanti diyakini target atau capaian-capaian PAD itu bisa meningkat setiap tahunnya. Dan kalau kita evaluasi 5 tahun terakhir itu relatif tidak tercapai. Target yang ditetapkan oleh APBD saya tidak terwujud. Nah, ini barangkali nanti kita akan lebih stressing tentang program-program kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah 5 tahun ke depan. Nah, yang paling penting juga adalah aksesibilitas pemerintah kota ini dengan pemerintah pusat. Ini akan sangat mempengaruhi sekali terhadap pembangunan Kota Padang ini. Makanya kalau bicara kader Partai Gerindra, sekarang kita tanya, yang jadi presiden besok siapa? Prabowo partai apa? Nah, apakah mau pilih juga dari partai yang lain? Sementara peluangnya ada di Partai Gerindra. Kecuali kader Partai Gerindra tidak mampu dan tidak sanggup. Siap lawan petahana, Bang? Siapapun sih, kita siap lawan lah kalau untuk persoalan itu. Ya, benar. Sesuai dengan hasil Rakornas di Jakarta 2 tahun yang lalu, setiap instruksi dari Wakil Ketua kita, Bapak Sefem Dasko, setiap kader mempunyai peluang untuk bisa maju menjadi kepala daerah. Nah, hari ini kita kedatangan salah seorang kader Gerindra, pentolan Partai Gerindra. Saya melihat itu karena beliau adalah senior saya juga. Nah, ini tumpuan harapan ini kita serahkan kepada kader-kader yang berikutnya yang mendaftar. Hari ini kita didatangi Pak Desirio, alhamdulillah sudah menyampaikan dan memaparkan semua sedikit program beliau, dan insya Allah besok akan ada kader-kader